Seorang Boyan Hodak dinominasikan menjadi pelatih timnas. Andai ada penggantian. Ya bisa jadi gitu. Bahkan kemarin ketika Sintayong dilepas kan nama Boyan Hodak salah satu dimunculkan untuk menjadi penggantinya. Dan ada juga pelatih PSM Bernardo Tavares yang juga disebut-sebut layak untuk menggantikan atau mengambil alih posisi pelatih tim nasional. Ada beberapa pemain-pemain dari diaspora kita yang sekarang belum punya klub. Sen Patinama awalnya Buriram tapi kemudian batal. Artinya ada kemungkinan Sen Patinama ini pilihannya adalah Persija atau Persib. Kemudian yang kedua adalah Justin Hubner yang belakangan ini lagi ramai dengan salah satu selebritas Indonesia, kan ada kedekatan itu ramai di berita-berita infotainment kan. Wah, ini menarik buat daihat timnas ini. Betul. Kalau ada pemain diaspora yang main di liga yang menurut mereka kurang begitu bagus. Nah iya, harus menerima kenyataan. Tapi kan itu pilihan yang harus mereka lakukan ketika mereka sebagai seorang pemain di level Eropa, mereka sudah tidak masuk SNI-nya Eropa, standar nasional Indonesia atau standar nasional Eropa. Ya pilihan mereka adalah bagaimana mereka dapatkan klub yang bisa membuka peluang mereka untuk bermain, dan itu sebagai pemain profesional wajar. Assalamualaikum Sportifiers, inilah Podcast Sportify bersama saya Yusuf Ibrahim dan tentu saja kawan baik saya Kiai Bola, Bung Akmal Marhali. Terima kasih, kabar Anda pasti baik karena Anda bisa hadir ke sini. Tadinya nggak baik, tapi ketemu Bung Yusuf jadi baik. Lebay itu namanya. Mal, ya Bung Akmal. Topik kita kali ini nggak lagi timnas, tetapi tentang Persib Bandung yang katanya cuci gudang. Banyak orang bertanya, maklum dia juara 2 kali secara berurutan di Liga Indonesia. Nah sekarang dia cuci gudang, artinya dream team yang sebelumnya itu tidak digunakan lagi di musim selanjutnya, dan terdekat adalah Piala Presiden. Apa yang Anda ketahui, catatan Anda, mengapa seorang juara sekelas Persib harus melakukan cuci gudang? Ya, yang pertama ada dari misi dari Presiden Klub, Pak Glenn Sugita, bahwa Persib harus melakukan regenerasi prestasi. Kalau dirata-ratakan musim lalu, rata-rata pemain Persib itu 28,8 tahun. Artinya usianya sudah sangat matang ya sebagai seorang pemain rata-rata, dan sepak bola yang sekarang mengandalkan fisik inilah yang membuat Persib harus melakukan regenerasi. Ditambah lagi tugas mereka ke depan juga tidak ringan ya. Yang pertama harus mempertahankan gelar, membuka Persib ini hat-trick juara dan akan menjadi tim pertama yang mampu melakukannya. Yang kedua ada tugas di AFC Champions League 2, di mana musim lalu Persib hanya menjadi juru kunci, dan musim ini targetnya adalah Persib bisa berprestasi di AFC Champions League 2. Dan kalau kita lihat kan pemain-pemain Victor Igbonevo usianya sudah sangat sudah sangat kepala 3 ya. Kemudian ada juga Ahmad Ciprianto, ditambah lagi David da Silva, kemudian Thiago Alves, Nick Kuiper, semua sudah di usianya kepala 3, sehingga kemudian Persib butuh penyegaran untuk membuat tim ini lebih kuat lagi dalam mengarungi musim 2025-2026. Itu salah satu alasan yang saya dapat dari manajemen Persib, bahwa mereka ingin melakukan kaderisasi tim dengan pemain-pemain yang lebih muda, yang versatile gitu kan. Kalau kita lihat yang didatangkan misalnya salah satu dari lokal Sandi Ramdhani gitu kan. Kemudian ada juga Alfreanda Dewangga yang bisa main sebagai bek tengah, bek kiri, gelandang bertahan. Kalau kita lihat Persib ini 12 pemainnya di sapu bersih, alias dilepas ya, termasuk 8 pemain asingnya. Kevin Mendoza, kiper yang 2 kali juara bersama Persib. Kemudian di lini belakang dua Twin Tower, new keepers. Dilepas yang sudah hampir 4 tahun bersama Persib. Kemudian juga Gustavo Pranka juga dilepas di lini tengah. Tyron Delpino, pemain terbaik Liga 1 musim ini, juga dilepas. Kemudian Thiago Alves, si Raja Asis, juga dilepas. Dan David da Silva, striker tersubur sepanjang sejarah Persib yang sudah mencetak lebih dari 100 gol, juga dilepas. Artinya memang ini tanda tanya besar ya. Kenapa Persib sampai melepas pemain-pemain bintangnya
untuk kemudian diganti dengan pemain-pemain baru yang sudah didatangkan juga 8 pemain, yang mayoritas menariknya adalah 2 itu didatangkan dari Argentina, sementara sisanya adalah 5 pemain dari Brazil dan 1 adalah kiper Adam Joseph Westbeck, ini didatangkan dari Wales atau pemain dari Wales yang pernah membela tim nasional Inggris usia muda, kemudian Wales usia muda, main terakhir di kasta kedua Liga Wales, dan apakah dia bisa kemudian menjaga performa Persib yang di posisi kiper ya setelah Kevin Mendoza. Kalau kita lihat secara runut sejarah, ini adalah kiper keempat Persib yang berasal dari pemain asing. Dulu orang Bobotoh sangat mengidolakan Kosin Hattaretanakol. Thailand. Iya kan, yang kemudian ada lagi kiper dari Polandia. Kemudian terakhir ya salah satunya Kevin Mendoza, sekarang kiper dari Wales, dari Inggris. Yang diharapkan bisa membuat lini belakang Persib semakin tangguh. Begitu juga lapisnya dimasukkan ada Teja Paku Alam dan Fitrah Maulana. Ada juga di posisi belakang Julio Cesar dari dari Brazil, kemudian akan berduet dengan Patricio Maccinardi. Terakhirnya baru ini gabung dan ini pemain terakhir main di Liga Rumania kalau tidak salah gitu kan. Artinya back baru yang mungkin akan komunikasi antara 3 ya, kiper dan 2 back baru ini akan jadi sangat di posisi back tertulis di online sudah beredar Ahmad Jufrianto, Kakang Urdianto, Zalnando, Rezaldi Hehanusa, lalu juga ada Zulkifli Luxmansyah, Alhamra Hehanusa, Alfreandra Dewangga, Julius Caesar dan Patrio tadi. Ya, yang menarik adalah masuknya Hamra ya dari Persik Kediri, karena dia akan menjadi pemain bersaudara di Persib setelah eranya Gianzola dan Beckham Putra. Hamra Hehanusa dan Rezaldi Hehanusa. Dua Hehanusa yang menariknya 2 pemain ini sebelumnya adalah pemain rivalnya Persija. Entah ngomongin Persija nanti ya sedikit, karena konon kabarnya Persija mau cuci gudang juga ya. Betul. Tapi nanti kita ngomongin itu. Sekarang kita ke gelandang. Ya, posisi gelandang kan mereka mendatangkan Burginho, pemain Borneo FC, kemudian William Marsilio yang diposisikan menggantikan peran dari Isola Alves. Satu lagi adalah Luciano Guicau yang akan menggantikan peran dari Tyrone Del Pino. Dan ini adalah pemain yang sangat menarik di Perak FC musim lalu, 39 pertandingan cetak 15 gol. Gelandang yang sangat tajam gitu. Mark masih ditahan. Mark ya salah satu pemain senior, kapten Beckham Putra, kemudian juga Deddy Kusnandar. Tapi mereka kehilangan Rahmat Irianto, kemudian juga kehilangan gelandang mereka yang Tyrone Del Pino, kemudian juga Garben Castaner dilepas, Matteo Kocijan juga dilepas. Artinya ini benar-benar wajah baru ya di lini tengah. Dan yang paling menarik lini depan di situ adalah kita ke penyerang sekarang. Ada Ramon Tankil, yang kemudian satu lagi Julian Barros. Ini pemain terakhir main di Fasasal, klub dari Kuwait. Menarik sekali, 19 pertandingan 21 gol. Kemudian Ramon Tankil itu terakhir main di Visaka, klub Kamboja. Dari total 22 pertandingan 19 gol. Artinya nih, apakah kemudian 2 pemain ini mampu menggantikan peran David da Silva yang begitu kuat karakternya di Persib Bandung. Dan yang ganti Mas Derajat masih ada. Betul. Dan kalau kita lihat kehilangan Rian Kurnia yang pindah ke Bayangkara FC, juga yang menarik nih, Biru Barat sekarang berdolan ke Maluku United gitu kan. Ciro Alves ke Maluku United, kemudian Gustavo Franca ke Maluku United, Tyrone Del Pino kabarnya ke Maluku United. Muntahannya ya. Muntahannya. Jadi menarik adalah Maluku United sebelum-sebelumnya itu identik dengan biru tengah, pemain PSIS ke sana semua. Sekarang biru barat Persib Bandung gitu. Dan ini yang akan sangat menarik. Apakah Persib bisa mempertahankan, karena ada Gimran mengatakan bahwa mempertahankan itu lebih sulit dari merebut. Iya, dan menarik tadi info sedikit ngomongin Malut, mereka juga cukup serius di liga berikutnya. Iya betul, dengan dia menampung mantan pemain Persib, kemudian 22 pemain dilepas. Ini kan revolusi yang sangat luar biasa. Jadi banyak klub yang ambisius yang melakukan revolusi tim gitu kan, salah satunya adalah Persib. Nah,
Ada yang bilang memberi catatan Persib melakukan ini semua adalah karena ingin merespon dari masukan publik sepak bola nasional umumnya bahwa mereka harus sudah bersaing di level yang lebih kompetitif yaitu Asia. Karena banyak orang mengkritisi juara liga kita itu nggak bunyi mal. Betul. Dan kalau kita, iya kalau kita lihat kan terakhir Persib kemarin di AFC Champions League tuh hanya bisa menang melawan Lion City Sailors yang kemudian jadi runner up. Selebihnya mereka gagal menang lawan Port gagal, kemudian lawan klub asal Cina juga gagal, Zhejiang. Dan ini adalah hasil yang sangat buruk buat Persib. Walaupun sejarahnya Persib pernah masuk 8 besar Liga Champions Asia tahun 95 yang kita tahu main di Stadion Siliwangi ketika itu sebagai tuan rumah. Sayangnya Persib kalah bersaing sama Thai Farmer Bank, kemudian juga klub dari Jepang, dan satu lagi adalah klubnya dari Korea Selatan, Ilhwa Chunhwa, yang waktu itu masih diperkuat oleh Sintayong. Artinya Persib setelah itu selalu gagal di level Asia, dan saya pikir bukan cuma Persib ya, mindset klub-klub sepak bola Indonesia harus mulai berubah, di mana mereka harusnya sudah berpikir levelnya bukan cuma sekedar juara liga lokal, tapi sudah harus level tampil maksimal di pentas Asia. Artinya jangan jago kandang lagi. Betul. Karena dulu kan merasa beranggapan main di Eropa, main di Asia, buang duit besar. Gitu. Tapi sekarang, sebagai contoh misalnya kemarin ada AFC Challenge League Madura United. Madura United tampil cuma 4 pertandingan, tidak lebih, dapat uang match fee sampai 5,5 miliar. Artinya uang itu kan bisa kemudian digunakan untuk setidaknya membayar gaji pemainnya gitu kan. Nah sekarang hadiah AFC Champion League itu juga sangat besar, match fee-nya sangat besar. Jadi ini sudah harus menjadi mindset baru klub-klub bola kita bahwa tampil di Asia adalah satu keuntungan besar. Keuntungan dari segi promosi klub, keuntungan dari segi pendapatan klub, ditambah lagi ya prestasi buat klub-klub Indonesia. Kalau kita ingat terakhir, tim Indonesia yang berprestasi di level Asia itu adalah Persipura Jayapura 2014 ketika mereka tampil sebagai semifinalis Piala AFC. Selebihnya ya datar-datar aja klub Indonesia. Bahkan ada klub kita dulu, bahkan misalnya Persija mau tampil di kompetisi level Asia lebih memilih tampil di Piala Presiden. Itu kan menarik gitu kan. Jadi gengsinya lebih bergengsi pramusim, lebih bergengsi liga lokal dibanding main di level Asia. Dan ya, mindset ini itu harus diubah sehingga stigmanya nggak selamanya kita jago kandang tadi gitu kan. Nah, inilah menariknya bicara sepak bola lokal dengan Bung Akmal. Jarang pengamat bola yang concern ke Liga Indonesia. Bung Akmal salah satunya, dari sedikit, mungkin nggak lebih dari 5 jari sebelah ini. Oh gitu ya? Menurut catatan saya yang dekat dengan para komentator paling juga 2-3 orang. Ada rekan Anda UK masuk inilah. Bung Twel juga oke. Tapi yang lain-lain rasanya kok rada mungkin nggak tertarik tuh gimana. Oke, lanjut Bung Akmal. Bicara merekrut pemain, apalagi pemain asing segala macam, yang bagus-bagus terbaik itu kan korelasinya dengan finansial. Nah ini berarti kan cukup siap dong Persib. Ya. Ada punya catatan di situ? Iya, ada satu hal yang kemudian Persib salah satunya melakukan cuci gudang ya, menurut hemat saya, karena Persib sekarang juga konsentrasinya untuk menurunin gaji pemainnya. Salary budget mereka kemarin-kemarin terlalu tinggi. Sebagai contoh nih, misalnya kemarin sebenarnya off the record ya. Off the record, tapi Anda sampaikan. Ya nggak apa-apa, kan saya kan selalu menyampaikan segala sesuatu yang off the record gitu kan. Edo Febriansyah itu harusnya mau diperpanjang sama Persib 1,9 M satu musim, tapi kemudian pindah ke Dewa United dengan tawaran 2,2 M. Oke. Ya artinya itu wajar. Itu nilai yang besar buat seorang pemain lokal. Betul, sangat besar sekali, dan saya pikir ini salah satunya Persib ingin menyelaraskan salary budget karena Persib ke depan ingin melakukan pembenahan dari sisi infrastruktur, misalnya membangun pemusatan latihan. Kemudian termasuk mengambil hak penggunaan stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk dikelola sama mereka, dan ini butuh budget yang sangat besar.
Dan saya pikir ini alasan yang realistis karena membangun klub yang harus dilakukan adalah bagaimana infrastrukturnya juga semua siap. Persib kalau bicara nama besar adalah tim yang punya nama besar. Tapi kan ya sangat menarik kalau kemudian ternyata mereka tidak punya camp latihan tersendiri gitu. Kalah sama Dewa United, kalah dari Bali United, kalah dari misalnya Borneo FC, tim-tim swasta yang baru yang muncul di tengah nama tim-tim yang sudah melegendaris, tapi mereka punya infrastruktur yang bagus dan Persib ingin concern ke situ. Yang kedua, Persib juga ingin masuk bursa saham seperti halnya Bali United, dan itu saya pikir adalah langkah yang mereka harus lakukan, penyesuaian anggaran. Ingin IPO deh. Iya, ingin IPO, dan ini harus dilakukan. Untuk IPO kan tidak mudah karena keuangan juga harus sehat. Oh, iya. Kemudian juga jangan besar pasak daripada tiang. Nah, kalau bicara keuangan, Persib salah satu tim yang bisa dikatakan sangat sehat keuangannya. Tapi bagaimana kemudian meyakinkan agar bisa IPO ini tidak mudah. Keuangannya sangat sehat buat Persib. Ya. Nah, kemudian ada nggak catatan Anda pelepasan atau komunikasi pelepasan pemain ini bermasalah? Ya, kalau saya lihat sebenarnya lebih tajamnya penunggakan gaji. Kalau penunggakan gaji di Persib tidak terdengar. Hampir nggak ada. Tidak ada. Kalau kemudian klub-klub lain seperti PSIS Semarang, PSM Makassar, itu udah menjadi rahasia umum, bahkan mendapatkan hukuman dari FIFA ya, termasuk Semen Padang juga sempat ditegur sama FIFA, bahkan diberikan hukuman 3 periode tidak boleh melakukan transfer pemain, termasuk Persija yang sempat bermasalah dengan keuangan. Jadi Save Our Soccer nggak punya catatan ya? Punya catatan apa? Tentang Persib dalam melepas pemainnya. Persib tidak punya data yang membuat saya tidak dapatkan SOS data bahwa Persib melakukan tunggakan gaji pemain. Yang saya dapatkan Persija misalnya, kemudian PSIS, PSM, dan beberapa klub lainnya. Hampir dari 18 klub ada 50% klub yang masih menunggak gaji pemain, dan ini adalah PR besar buat pengelola kompetisi sepak bola Indonesia ya, agar ke depan sebelum kompetisi ini dimulai segala tunggakan gaji harusnya sudah selesai, sehingga kemudian tidak ada beban gaji pemain yang belum diselesaikan. Oke. Ada sedikit pesan pertanyaan tadi sebelum kita podcast dari Maung Bandung, dari anak Bandung. Bang, tolong tanya Bung Akmal. Sebagai fans supporter Persib, sebenarnya agak sedih mereka dilepasnya Rian Kurnia dan Gustavo Franca. Ya kan? Nah, komen Anda bagaimana? Ya, kalau kita lihat misalnya Gustavo Franca ini salah satu back terbaik, walaupun dia datang tidak lama ya. Dia akan menggantikan Alberto yang juga tampil musim lalu sangat Tapi dia berhasil menjadi bintang. Betul. Kalau dari catatan statistik, Gustavo Franca ini back paling subur di Liga 1 dengan total mencetak 6 gol. 2 assist gitu ya. Back ya, dengan rekor yang sangat bagus tersebut. Penampilannya di musim perdananya bersama Persib sangat meyakinkan sekali, dan bahkan Persib tercatat sebagai tim dengan pertahanan terbaik lewat duetnya bersama Kuipers gitu kan. Wajar kalau kemudian Boboto sangat sedih kehilangan Gustavo Franca dan termasuk Nick Kuipers gitu kan. Walaupun kemarin Nick Kuipers ketika ramai dibicarakan pindah ke Dewa United kan, sampai ada kemudian memberikan klarifikasi bahwa sejatinya dia tidak mau meninggalkan Persib, tapi karena tidak ada tawaran perpanjang kontrak akhirnya mengambil opsi main di Dewa United. Dan saya pikir itu hak dari manajemen Persib untuk kemudian yang tadi salah satunya adalah menyelaraskan keuangan klub untuk anggaran budget biayanya tidak kemudian terlalu tinggi dalam hal gaji pemain. Dan saya pikir ini juga harus penting karena memang dari musim kemarin sebenarnya LIB sudah membuat aturan saklek tentang salary budget. Tidak boleh lebih dari 50 miliar untuk gaji pemain. Dan Persib harus melakukan itu semua sekaligus regenerasi dan penyegaran. Karena semua tim musim depan ini 2025-2026 pasti membidik Persib. Jangan sampai Persib hat-trick juara. Dan ini adalah tugas yang tidak mudah. Nah, tidak mudah juga buat Boyan. Kalau sampai hat-trick, pernah ada kejadian nggak di Liga Indonesia? Yang baru back-to-back champion kan artinya Bali United.
Ya. Tapi Bali United back to back championnya tidak murni karena waktu itu dia juara, setelah itu kompetisi berhenti karena Covid baru, kemudian juara lagi. Artinya ada ada jeda. Jeda. Persib ini sebenarnya untuk back to back sudah 2 kali gitu kan. Ketika sebelum Liga 1 digulirkan pada musim 94-95, Persib kan juara Persikatan. Sebelum wajah baru ya. Iya, kemudian habis juara Persikatan, juara Liga Indonesia pertama Persib. Itu back to back, cuma beda label kan, yang satu Persikatan, yang satu. Nah, sekarang Persib back to back champion untuk yang kedua kalinya, dan kalau kita catatan Liga Indonesia belum ada tim yang mampu hat-trick juara, dan ini tantangan buat Persib ya. Dan ini menarik, sejarah banget kalau seandainya sampai kejadian. Betul. Nah, terus Bung Akmal optimis nggak dengan skuad barunya ini? Ada yang berubah, ada yang begitu menjanjikan sehingga cita-cita manajemen klub bisa terlampaui sebagai hat-trick juara dan juga bunyi di level Asia. Ya, yang pertama pastinya akan kerja yang tidak mudah buat Boyan ya, karena salah satu tim yang punya ambisi untuk juara adalah Dewa United, dan mereka tidak melakukan perombakan secara besar-besaran ya, hanya menambah komposisi pemainnya untuk bisa target juara musim 2025-2026. Dewa United menambah Stefano Lillipali, kemudian juga termasuk Nick Kuipers main di sana, dan Persib melakukan perombakan. Artinya memang ada penyegaran yang dilakukan, tapi Boyan Hodak ini harus mampu menyatukan chemistry pemain dalam waktu yang relatif singkat. Kompetisi kan mulai Agustus, artinya hanya tinggal 1 bulan lagi Persib harus mempersiapkan diri, dan salah satu momen untuk mempersiapkan diri Persib adalah Piala Presiden kan salah satunya. Nah, sekarang pemain-pemain sudah hadir. Pembuktian juga buat mereka. Pembuktian, tapi yang menjadi menarik adalah Piala Presiden. Siapa yang juara Piala Presiden itu tidak akan jadi juara Liga, kecuali Persija 2018 gitu kan. Selebihnya Arema 3 kali juara, kemudian faktanya adalah setelah juara Piala Presiden mereka tersyok-syok di papan tengah. Nah, ini yang akan jadi ada kutukan dalam tanda kutip di Piala Presiden. Yang juara besar kemungkinan tidak akan bisa jadi juara Liga. Jadi Persib kemungkinan akan memanfaatkan Piala Presiden hanya jadi momentum untuk mitos yang sering terjadi. Betul, kecuali Persija yang melakukannya 2018, mereka juara Liga kemudian di akhir musim gitu kan. Oke, Bung Akmal, sepanjang pengetahuan, pengamatan Anda, kalau ada perubahan besar-besaran cuci gudang di sebuah klub terhadap pemain, itu suara supporter didengar nggak sih? Ya, dilibatkan nggak sih? Suara ini kan hak manajemen sebenarnya. Iya sih. Supporter juga pastinya mempertanyakan siapa yang harus, dan bahkan memberikan usulan nama-nama tim. Boboto juga melakukan hal yang sama. Tapi kebijakan Persib kan menarik adalah bahkan dibanding-bandingkan ya ketika zaman Pak Teddy Cahyono dengan sekarang agak berbeda dalam proses transfer. Tapi yang menarik adalah Boyan itu komunikasinya dengan manajemen sangat baik sekali, sehingga kemudian apa yang menjadi dan dia termasuk yang dicintai supporter. Betul. Dan Boyan ini juga punya ambisi besar untuk mencatatkan diri sebagai pelatih dengan rekor poin terbanyak, karena sejauh ini Boyan sudah melewati rekornya dari pelatih sebelumnya Robert Rene Albert 130 poin. Boyan sekarang 138 poin, berada di nomor 3 jajaran pelatih Persib yang punya poin terbanyak sepanjang sejarah. 138 poin dari total 67 pertandingan, menangnya 38 kali, kemudian seri 23 dan hanya 6 kali kalah dalam 2 musim terakhir menangani Persib. Ini catatan luar biasa. Tinggal butuh 18 poin untuk berada di peringkat kedua, menyamai Jajang Nurjaman 156 poin. Yang tertinggi adalah Coach Indra Thohir 200 poin. Artinya dengan masa kontrak Boyan yang diperpanjang sampai 2027, Boyan punya potensi untuk itu, dan sekarang dia mencatatkan diri pelatih asing pertama sepanjang sejarah Persib yang mampu mencetak back to back champion 2 kali. Mungkin nggak seorang Boyan Hodak dinominasikan menjadi pelatih timnas andai ada penggantian. Ya bisa jadi gitu. Bahkan kemarin ketika Sintayong dilepas kan nama Boyan Hodak salah satu dimunculkan untuk menjadi penggantinya. Dan ada juga pelatih PSM Bernardo Tavares yang juga disebut-sebut layak untuk menggantikan atau mengambil alih posisi pelatih tim nasional. Bukan tidak mungkin di tengah jalan nanti misalnya dalam tanda kutip ya Patrick Kluivert dianggap gagal. Dan kemudian bukan mustahil gitu ya. Bukan mustahil bisa jadi pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 naik posisi untuk menjadi pelatih timnas. Dan Bung Akmal termasuk orang yang merekomen.
Ya, saya pikir apa yang dilakukan Boyan sejauh ini sangat luar biasa ya. Bahkan di Malaysia dia juga merupakan salah satu pelatih yang sangat sukses. Dan kalau bicara mengenali kultur sepak bola Indonesia, bahkan dia sudah sangat mengenal dibanding misalnya kita ambil pelatih-pelatih baru dari luar misalnya. Oke, itu tadi highlight dan thank you cukup dalam Akmal tentang Persib Bandung yang ingin menyongsong menjadi singa Asia, kalau bisa ya. Maung ya? Ya, Maung Asia. Maung ya. Singa sama Maung beda, macan sama singa kan beda. Ya, ada yang menarik dari Persib itu. Persib ada punya jargon, satu Persib sejuta cerita. Persib main. Oke, kita berharap semoga bagaimanapun kan kalau bicara ke level internasional itu adalah Indonesia. Gitu. Betul. Dan Persib adalah Indonesia. Betul. Dan musim depan Persib harus punya konsentrasi untuk tampil maksimal di Liga Champion Asia level 2 ini, karena menurut saya kalau Persib bisa melakukan dan bisa berprestasi secara langsung akan mengangkat ranking klub kita di level Asia. Sekarang kan ranking klub kita di level Asia itu peringkat 24. Ada kabar kita nggak ikut Champion League Elite, level Elite kita nggak masuk. Karena apa? Karena kita sekarang berada di ranking 24. Bahkan ranking kita ini di level klub AFC, kita ini kalah sama Kamboja. Sedih ya? Iya, Kamboja loh, negara yang secara level itu di bawah Indonesia untuk atmosfer sepak bolanya. Kenapa Kamboja kemudian naik ke peringkat 24, kita berada di 25? Karena Kamboja kemarin klubnya juara AFC Challenge League yang mengalahkan tim kita waktu itu Madura United gitu kan. Sverieng, dan ini kemudian mengangkat posisi mereka menjadi peringkat 24, kita peringkat 25. Padahal tahun 2008 kita itu peringkat 10 besar Asia gitu kan. Dan ini menggambarkan bahwa PSSI sudah harus meyakinkan kepada klub-klub bahwa mereka tidak boleh main-main buat PSSI. Betul, sehingga ranking kita naik. Jadi orang selama ini kan berpikir bahwa yang harus dinaikkan ranking tim nasional Indonesia. Padahal ranking klub juga penting untuk kemudian menentukan berada di level mana sepak bola kita saat ini. Jangan sektarian lah. Betul. Oke, Bung Akmal, sebelum closing nih, kita ngomongin sedikit bergeser pesaing Persib, bebuyutannya. Konon kabarnya Persija Jakarta pun akan quote-unquote cuci gudang. Betul. Ada info? Ya, kalau kita lihat Persija melepas banyak pemain, Ferrari ke Bayangkara. Kemudian pilar-pilarnya hanya mempertahankan 3 pemain asingnya, kiper Claudio, kemudian juga striker Gustavo Almeida dan juga Rio Matsumura. Selebihnya Marco Simic, kemudian Gajos, termasuk Ramon Bueno, dan termasuk Andre Scudella dilepas, termasuk juga bek kiri mereka Andrade juga dilepas. Artinya Persija saat ini baru mendatangkan 1 pemain asing, Sousa, termasuk mengganti pelatih. Carlos Pena digantikan oleh Mauricio ya, yang kemudian Mauricio Sosa yang sebelumnya adalah pernah melatih Madura United. Ferrari dilepas, termasuk diantaranya adalah pemainnya Cahya juga dilepas. Kemudian Firza Andika bek kiri mereka ke Bayangkara FC. Persija juga cuci gudang gitu kan. Dan yang menarik, rivalitas ini kalau kemudian ramai, waktu itu Diki Sumarno kan bilang Persib back to back itu biasa gitu kan. Artinya ini tantangan buat Persib juga. Bisa hat-trick itu akan sangat luar biasa. Tapi permasalahannya adalah Persib juga bisa bangga dengan level yang diraih. Dia 3 kali juara, Persija 2. Ya, gitu kan. Benar. Persija juara terakhir 2018, kemudian juara tahun 2001. Ini kalau bicara bintang juara di era setelah 94 ya. Ya kan, nggak bicara yang sebelum-sebelumnya kan. Levelnya Persib setara dengan Persipura, sama-sama udah 4 kali juara Liga ya. Dan Persija ada di nomor 2. Dan yang menarik, Persija ini kan 3 musim terakhir nggak pernah bisa menang lawan Persib. Baik dari sisi peringkat maupun dari segi penampilan di lapangan. Nah, ini akhirnya jadi PR. Musim lalu Persija peringkat 8, Persib peringkat 1. Artinya Persija sebagai salah satu rival Persib harus membangun tim lebih kuat lagi agar kemudian menjadi juara, dan itu sudah disampaikan oleh Presiden Klub Prapanca bahwa Persija musim depan akan menargetkan tim ini menjadi juara, merebut mahkota yang saat ini dipegang oleh Persib Bandung. Dan yang menarik dari 2 tim ini, ada pemain diaspora yang kemungkinan akan bergabung dengan tim ini. Nah, ini akan menjadi tanda tanya besar. Apakah kemudian Jordi Amat, kemudian Sen Patinama di Persija?
Iya di Persija, Nathan Choaon. Persib juga mau membuka pintu buat main diaspora. Betul. Dan jadi di antara ini akan ada penambahan pemain juga ya. Kalau yang saya dengar kabar terbaru adalah Rafael Strike ke Dewa United. Ada beberapa pemain-pemain dari diaspora kita yang sekarang belum punya klub. Sen Patinama awalnya Buriram tapi kemudian batal. Artinya ada kemungkinan Sen Patinama ini pilihannya adalah Persija atau Persib. Kemudian yang kedua adalah Justin Hubner yang belakangan ini lagi ramai dengan salah satu selebritas Indonesia, kan ada kedekatannya itu ramai di berita-berita infotainment kan. Wah, ini menarik buat diehard timnas ini. Betul. Kalau ada pemain diaspora yang main di liga yang menurut mereka kurang begitu bagus. Nah iya, harus menerima kenyataan. Tapi kan itu pilihan yang harus mereka lakukan ketika mereka sebagai seorang pemain di level Eropa, mereka sudah tidak masuk SNI-nya Eropa, standar nasional Indonesia atau standar nasional Eropa. Ya pilihan mereka adalah bagaimana mereka dapatkan klub yang bisa membuka peluang mereka untuk bermain, dan itu sebagai pemain profesional wajar. Oh, iya. Walaupun harus main di Liga 1 harus punya gitu klub, kan. ya, kan. Ya harus punya klub. Kalau nggak punya klub bagaimana mau membela timnas? Ada lagi Tom Hay misalnya. Belum nyampe sekarang belum punya klub. Bukan mustahil akan bergabung salah satu dari Persija. Persib ini sebenarnya ada rebutan. Ada Jordi Amat yang dilepas oleh Johor Darul Takzim. Nah, kabar yang saya dengar, info A1-nya kemungkinan ke Persib atau ke Persija. Sen Patinama, Persija kan kehilangan Firza Andika, John Alcade, bek kiri. Ya, Sen Patinama ada potensi. Bahkan Persija sudah menyebut bahwa akan ada 2 pemain diaspora yang akan bergabung dengan Persija. Ya kita tunggu apakah itu Ivar Jenner juga termasuk, apakah itu Justin Hubner atau Nathan Choaon gitu kan. Dan yang pasti ini akan membuat kompetisi Liga 1. Ya, dinamikanya akan berubah ini. Betul. Tinggal siapa yang berani memberikan penawaran lebih baik dan janji untuk bisa membawa tim ini juara. Karena pastinya mereka akan datang ke salah satu klub Indonesia, misinya adalah salah satunya ingin jadi juara dong tentunya. Oke Bung Akmal, thank you, informasi yang menarik banget. Terutama yang terakhir tadi, bahwa main diaspora akan berlaga di Liga 1 kita, Liga Indonesia. Tinggal kita tunggu siapa di antara yang nama saya sebutkan akan berseragam klub Liga 1. Liga Indonesia, PT Liga Indonesia baru, PSSI harus melakukan perbaikan. Karena masih banyak catatannya kemarin, ya kan? Sehingga tidak dikritisi lagi oleh diehardnya timnas, bahwa Liga Indonesia itu jelek, nggak enak ditonton. Nah ini menjadi tantangan. Kita berharap Persib yang kita omongin tadi, Bung Akmal, Spotify akan menjadi maung Asia dengan perubahan cuci gudangnya. Dan juga kita berharap itu diikuti oleh klub-klub lain di Liga Indonesia. Dan Liga Indonesia juga akan menjadi lebih baik. Dan pertanyaan menarik adalah apakah Persija bisa menjadi pesaing Persib di musim 2025-2026? Sebagai reject, karena saya anak Jakarta, Betawi, jadi saya berharap ya harus. Iya, karena tantangan buat Persija adalah bagaimana menyamai rekor Persib yang 3 kali juara. Tapi kan sebagai hot podcast harus independen. Dan kalau bicara negara ya saya dukung Persib kalau dia jadi mau Asia. Iya. Gitu kan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu bersama keluarga Anda di rumah. Sampai jumpa di podcast saya dan Bung Akmal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Akmal, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.